ada kita membahas masalah prediksi ekonomi kita tahun 2030, kita harus tidak gagap merespon era digitalisasi industri 4.0 ini, Pak. Sekarang kita membahas ini, Pak. Setelah mengikuti pendidikan di BBPLK, selanjutnya bagaimana kira-kira, Pak? Apakah pihak BBPLK berperan lebih lanjut untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha? Apakah ada datanya, Pak, sejauh ini, Pak? Ya, ya. Jadi mulai tahun ini, kalau sebelum-sebelumnya kami punya output itu adalah berapa jumlah orang yang dilatih. Nah, mulai tahun ini kementerian menaikkan targetnya bukan hanya sekedar melatih, tapi seberapa mampu kita menempatkan orang-orang yang sudah kita latih di dunia kerja. Oleh karena itu, tadi kita sudah menyinggung bagaimana kami pentingnya kerjasama dengan kawan-kawan dari industri ini untuk memastikan bahwa yang kita latih ini betul-betul nanti terserap. Nah, oleh karena itu, mulai dari proses perancangan programnya, pelaksanaan pelatihannya, sampai nanti uji kompetensinya, keterlibatan dari industri menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pelatihan di kami. Dan kita sangat bersyukur dengan adanya forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri yang diketuai oleh Pak Abo. Saya kira warga Medan mungkin sangat familiar dengan nama beliau. Dengan dukungan kawan-kawan industri lainnya, kita sangat intens untuk bagaimana memastikan kawan-kawan yang sudah dilatih ini bisa masuk ke industri. Nah, oleh karena itu, atas fasilitasi dari FKLPI, dalam proses belajar mereka di BBPLK Medan, industri sudah kita undang mampir ke BBPLK Medan, termasuk media juga kita undang untuk melihat langsung bagaimana proses pelatihan yang terjadi di tempat kita. Dengan demikian, ketika mereka ada kebutuhan tenaga kerja, ya meskipun kita sangat menyadari bahwa saat ini memang kondisi industri lagi melemah, mereka tidak lagi segan-segan untuk bisa merekrut peserta pelatihan di tempat kami. Satu contoh yang paling konkret, baru-baru ini kita melatih barista misalnya, masih dalam proses pelatihan, tapi salah satu kafe yang cukup terkenal, Anomali, langsung merekrut kita punya peserta. Ya, ini atas fasilitasi dari FKLPI yang turut untuk menyuarakan mengenai kualitas output pelatihan yang kita lakukan. Selain itu, FKLPI juga membantu untuk mendorong agar mereka yang memang masuk ke BLK bukan untuk mencari kerja, tapi untuk membuka usaha, ini pun juga dicoba dibantu untuk mencarikan solusinya. Paling terakhir kemarin, Ketua FKLPI mengundang Bang Sumut untuk mampir ke BBPLK Medan dan berdiskusi dengan para alumni, kemungkinan untuk diberikan semacam pinjaman untuk mereka membeli peralatan yang dengan peralatan tersebut mereka bisa membuka usaha sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki. Jadi upaya-upaya ini terus kita lakukan bersama dengan kawan-kawan di FKLPI sebagai bagian dari upaya kita untuk memastikan mereka tidak hanya sekedar dilatih, tetapi memastikan setelah pasca pelatihannya bekerja atau tadi bisa berusaha secara mandiri.